Oke, waktunya kita bahas Chainsaw Man. Dimana aku akan coba bahas ngebahas apa saja gitu yang aku temukan dan aku lihat gitu di Chainsaw Man episode 1. Dan tentu pembahasan ini akan aku fokuskan untuk per episodenya aja, walaupun nanti ada beberapa tambahan dari aku untuk memperjelas hal-hal yang ada di episode Chainsaw Man ini. Yang intinya pembahasan ini bisa saja menjadi sebuah spoiler untuk kalian yang ngikutin animenya aja. Udah aku ingetin, kalau kalian pengen nonton ya silahkan. So langsung aja kita mulai bahas kali ini. Oke, episode pertama ini bermulai dari sebuah gubuk kecil tempat Denji tinggal, dimana ia ini memikirkan hutang yang ia miliki sambil berjalan bersama Pochita. Ya, kita tahu jika Denji ini menjual banyak organ tubuhnya untuk melunasi hutangnya. Di posisi seperti itu, secara tiba-tiba Pochita ini menggonggong ke arahnya Denji. Ya, Pochita ini memberikan sinyal kepada Denji jika ada iblis di dekat dirinya. Kenapa Pochita ini sangat peka gitu? Well, Pochita sejatinya adalah pahlawan dari neraka. Jadi dia bisa merasakan keberadaan musuhnya atau iblis atau devil dimanapun yang dia inginkan. Seperti saat Pochita ini bertarung dengan 7 iblis yang dikendalikan Makima. Kalian bisa lihat Pochita itu atau Chainsaw Man bisa tahu keberadaan mereka. Di sisi lain sudah menjadi kebiasaan bagi sebuah pahlawan gitu ya, pahlawan neraka, dimana mereka ini bertarung setiap harinya. Dan bagi Pochita mengalahkan devil atau devil itu adalah kesehariannya di neraka. Makanya walaupun ini iblis kelas rendah, Pochita tetap ingin menghajar iblis tersebut. Karena sejatinya Pochita atau Chainsaw Man adalah iblis baik yang memiliki sifat ganas dan kuat. Walaupun di sisi lain Pochita juga tahu gitu, ini tugasnya Denji sebagai Devil Hunter. Lanjut kedua, saat melawan iblis tomat, Denji mengatakan kepada bosnya untuk membakar benih dari tomat tersebut supaya iblis ini tidak tumbuh lagi. Jadi Devil di Chainsaw Man itu memiliki sifat dan karakteristik bermacam-macam benda atau hal-hal lainnya yang ada di dunia. Aku kasih contoh sederhana, semisal ada iblis api, ya katakan ada gitu ya. Secara sederhana untuk mengalahkannya adalah dengan air. Contoh seperti itulah. Tapi itu adalah bentuk devil yang lemah. Makanya kuat lemahnya devil dalam Chainsaw Man itu dapat ditentukan dari nama mereka. Jika nama mereka masih terjamah oleh kemampuan fisik, tentu saja iblis itu pasti lemah. Semakin kuat jika nama mereka itu berasal dari istilah-istilah yang tidak ada secara bentuk fisiknya, seperti control, darkness, dan lain-lain. Kenapa iblis sekuat Pochita atau Chainsaw Man ini memilih Denji? Oke, Pochita atau Chainsaw Man adalah iblis yang sangat adil. Ya, jadi sangat fair banget lah iblis ini. Memang kita tahu jika Pochita saat dulu terluka, ia itu dibantu sama Denji dengan diberi darahnya Denji gitu kan. Tapi karena dia ini iblis yang sangat fair dalam hal apapun, dia sebenarnya bisa menolak darah Denji. Tapi Pochita itu melihat rasa kepercayaannya Denji kepada iblis. Nah, itu hanya faktor awalannya aja. Faktor terbesar Pochita memilih Denji adalah karena pelukan. Kalian tahu visual Denji memeluk Pochita itu bukanlah sebuah visual pemanis, melainkan itu adalah keinginan terbesar Pochita dalam hidupnya. Jika dirinya ingin dipeluk oleh seseorang. Tapi karena Pochita atau Chainsaw Man ini memiliki sosok yang kuat dan mengerikan, akhirnya tidak ada satupun yang dapat memeluknya. Di sisi lain, impian Denji dalam hidupnya ini membuat Pochita memberikan jantungnya kepada Denji. Karena Pochita ingin merasakan bagaimana proses Denji mengejar impiannya dengan bersatu dengan tubuhnya Denji. Karena selama Pochita hidup, ia hanya merasakan pertarungan dan pertikaian dalam hidupnya. Sejatinya devil lah. Makanya walaupun Pochita ini sebenarnya kuat banget, tapi dia itu bisa nurut banget gitu sama Denji, layaknya sebuah anjing. Sebenarnya bentuk anjing ini hanyalah samarannya Pochita saja setelah ia lolos dari pertarungan panjang di neraka. Tapi di sini malahan Denji yang menunjukkan sifat kesetiaan dari anjing itu sendiri. Makanya cukup relate. Penyamaran Pochita berhasil untuk beberapa iblis kecil saja. Di episode 1, Denji ini berhasil bergabung dengan Pochita, sehingga mereka ini menjadi devil hybrid. Zombie devil yang menjadi musuhnya Denji ini yang awalnya meremehkan Denji, secara tiba-tiba ketakutan dengan kemampuannya Denji. Iblis yang sudah datang ke dunia, dia tidak akan mengingat beberapa kejadian yang terjadi di neraka. Tapi alasan yang membuat Chainsaw Man ditakuti di neraka adalah suara mesin gergajinya. Ketakutan dari zombie devil muncul secara naluri karena ia otomatis mengingat kembali suara mesin gergaji Chainsaw Man. Berkali-kali zombie devil ini mencoba menghalangi Denji untuk mendekatinya karena dia merasakan jika dirinya melawan sosok devil yang berbahaya, yang membuat para devil neraka menjadi trauma. Ini membuktikan juga jika penyamarannya Pochita ini berhasil mengelabuhi beberapa iblis-iblis yang ada di bumi. Tidak banyak yang sadar kalau misalnya Pochita itu ya Chainsaw Man itu sendiri. Tapi hal itu tidak luput dari Makima. Karena Makima ini menilai Chainsaw Man bukan dari kontak fisik, melainkan dari aroma penciumannya yang sangat peka terhadap Chainsaw Man.
君、変わった匂いがするね。人でも悪魔でもない匂い。Pochita menyadari kecerobohannya Denji. Mungkin kita melihat Pochita di episode 1 itu seakan-akan dia ini anjing yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Padahal dia ini adalah juru kunci dari semua hal yang ada di Chainsaw Man. Tapi kita bahas dulu kecerobohannya Denji. Saat di rumah gubuk, Denji ini berkata jika dirinya ini memiliki satu impian lain, yaitu setidaknya dia bisa memeluk seorang gadis sebelum dirinya mati. Kalian bisa melihat Pochita memberikan satu ekspresi yang cukup lucu gitu ya, menandakan dia ini menyadari jika ini akan menjadi salah satu kecerobohannya Denji. Setelah bertarung dengan zombie devil, Makima pun juga akhirnya datang melihat ke lokasi. Seperti yang aku bilang, Makima ini menyadari jika Denji adalah Chainsaw Man. Makanya ia itu memopong atau menahan tubuh Denji supaya Denji ini nggak jatuh gitu. Tapi dalam hal atau artian lain itu juga bisa dianggap sebuah pelukan. Pelukan inilah yang membuat Denji ini akhirnya pertama kali memutuskan untuk mematuhi Makima. Karena secara tidak sengaja Makima ini menjawab salah satu impiannya Denji. Walaupun di sisi lain Pochita ini sadar dari awal jika ini akan menjadi salah satu kecerobohannya Denji sendiri. Karena rasa pelukan dari Makima, transformasi dari Chainsaw Man pun menjadi luntur. Itu juga menjadi alasan kenapa Pochita tidak banyak melakukan banyak hal di tubuhnya Denji, karena Denji sendiri merasakan cinta kepada Makima, jadi ya nggak bisa menahan gitulah. By the way, pelukan yang diberikan Makima itu juga menandakan kerinduannya kepada Chainsaw Man. Ibarat kata, akhirnya Makima itu menemukan tujuannya di bumi. Karena pertarungan Chainsaw di neraka sudah lewat bertahun-tahun gitu ya, sejak Denji masih kecil, makanya ini adalah sebuah titik pencapaian terbesarnya Makima gitu, menemukan Chainsaw Man kembali. Tapi bagi Pochita itu juga bukan masalah besar, karena Pochita sadar dari awal jika Makima atau Control Devil bukanlah iblis yang bertujuan jahat kepada dirinya. Bahkan Pochita sudah menyadari dari awal jika Makima adalah penggemar berat dari dirinya, atau bisa dibilang malah pengikutnya. Itu menjadi alasan Pochita mengatakan di beberapa chapter lain jika Makima memiliki tujuan baik dengan cara yang salah. Oh ya, for your information, Pochita masih ada di dalam tubuhnya Denji. Dalam beberapa mimpi mereka berdua ini kadang-kadang berkomunikasi gitulah. Oke, jadi itu dia pembahasan kita kali ini terkait Chainsaw Man episode 1, dimana tujuanku di sini hanya mencoba menjelaskan beberapa hal dalam Chainsaw Man. Karena banyak banget yang suka tanya-tanya tentang hal-hal di Chainsaw Man yang mungkin bagi beberapa orang dianggap agak ribet gitu ya. Pembahasan ini akan aku bahas secara pelan-pelan, jadi ngikutin per episodenya. Jadi nggak bakal loncat-loncat, jadi nggak bisa langsung ke pembahasannya Primal Devil gitu kan, atau Santa Claus, atau Four Horsemen dan lain-lain. Tapi santai aja, itu akan aku bahas kalau udah waktunya dibahas. Oke, sekian dulu yang aku bawakan. Aku Jen, sampai bertemu di video yang selanjutnya. Bye-bye. 私はデンジの夢の話を聞くのが好きだった。これは契約だ。